Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Rabbi zidna ilma wa alhiqna bissalihin, amma ba'd. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah karena berkat izin dan irodahnya kita dipertemukan oleh Allah di Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan Ramadan tahun ini bukanlah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita. Semoga kita akan berjumpa dengan Ramadan berikutnya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan semoga puasa Ramadan kita tahun ini lebih bermakna, lebih berkualitas dari Ramadan sebelumnya. Amin ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam sama-sama kita sampaikan kepada panutan abadi kita Rasulullah Muhammad SAW. Semoga kita termasuk umat yang mencintai Nabi dan mudah-mudahan Nabi mencintai kita. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu, dalam waktu yang sangat singkat ini saya tidak mengangkat tema tentang puasa karena mungkin tema puasa sudah disampaikan oleh ustadz-ustadz sebelumnya. Saya akan mengangkat satu tema, yaitu mengapa hidup terasa berat padahal sudah taat. Ungkapan ini sering kita dengar, kadang di obrolan-obrolan, di warung kopi, bahkan di majelis-majelis taklim. Kenapa ya sekarang saya sudah rajin ngaji kok hidupku malah banyak masalah, padahal dulu sebelum ngaji malah tidak ada masalah. Maka ini dijawab langsung oleh Allah dalam surat Al-Ankabut surat 29 ayat yang kedua dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahasiban nasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 2 dan 3. Yang artinya, apakah manusia mengira ketika manusia sudah beriman, apakah kalau manusia sudah berusaha untuk menjadi orang yang lebih baik, lalu hidupnya dibiarkan oleh Allah begitu saja tanpa diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim, pasti Allah akan menguji orang-orang yang sudah beriman. Pasti Allah menguji orang-orang yang sudah baik itu dengan tujuan Allah kepingin tahu mana yang benar-benar beriman dan mana yang pura-pura beriman. Berarti ujian yang Allah turunkan kepada orang beriman itu bukan untuk menyengsarakan, bukan untuk melemahkan, tapi ujian yang Allah turunkan kepada orang beriman itu cara Allah untuk menyeleksi keimanan hambanya. Benar enggak ini orang yang beriman atau pura-pura ngaku-ngaku jadi orang yang beriman? Kalau yang benar-benar beriman harusnya enggak luntur keimanannya, harusnya enggak luntur kebaikannya. Tapi ketika ada orang ngaku beriman, begitu diuji oleh Allah ternyata luntur imannya, luntur kebaikannya, pasti Allah akan mengatakan, berarti ini orang baru ngaku-ngaku beriman, belum beriman yang sesungguhnya. Jangankan sekelas kita yang manusia biasa Bapak Ibu, sekelas para nabi, sekelas para rasul saja, kalau kita buka sejarahnya, tidak ada nabi dan rasul yang hidupnya dianakmaskan oleh Allah tanpa ujian. Kalau seorang nabi, seorang rasul diuji oleh Allah, lalu siapa kita? Gitu. Maka di dalam hadis Rasulullah SAW mengingatkan kita, inna asyaddal bala al-anbiya, summal auliya, summal ulama, summal adna bil adna. Ujian yang paling berat itu ujiannya para nabi. Setelah itu para wali kekasih Allah. Setelah itu para ulama, summal adna bil adna. Baru setelah itu ujian yang menimpa kita. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Bisa jadi karena kelas imannya kelas berat. Kenapa ada orang diuji dengan ujian biasa-biasa?
Karena Allah tahu ini kelas imannya juga kelas biasa-biasa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin salah dalam menguji hambanya. Allah tidak mungkin menguji hambanya di luar kapasitas kemampuannya. Jangankan Allah, seorang guru saja nggak mungkin salah menguji muridnya. Ada guru SMP nggak mungkin ngasih ujian anak SMP dengan pelajaran SMA. Kalau ada guru yang salah memberikan ujian kepada muridnya, jangan-jangan muridnya lebih pintar dari gurunya. Apalagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ujian itu Allah turunkan, sesungguhnya cara Allah untuk menyeleksi apakah kita benar orang baik atau mengaku-ngaku jadi orang yang baik. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Al-Quran, surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 214, Allah juga berfirman, Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum masalul ladina khalau min qablikum massatuhumul ba'sa'u wad-dharra'u wazulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ah mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Itu Al-Baqarah surat kedua ayat 214. Jangan muluk-muluk kita kepengin masuk surga sebelum kita diuji oleh Allah dan sebelum melewati ujian dengan kesabaran. Jadi kalau hari-hari ini kita selalu minta kepada Allah, ya Allah masukin surga. Maka ternyata masuk surga nggak cukup hanya sholat saja. Nggak cukup hanya mengaji saja. Nggak cukup hanya puasa saja. Selain kita sholatnya baik, puasanya baik, ternyata cara agar kita mendapatkan surga, diantaranya kita juga harus sabar dalam menghadapi ujian. Ujian yang Allah turunkan kepada orang beriman bukan untuk melemahkan, tapi untuk mengokohkan keimanan. Ada istilah, seorang pelaut itu dikatakan hebat bukan karena ombak tenang, tapi seorang pelaut itu dikatakan hebat karena ombak yang besar. Dan kadang dalam hidup ini memang perlu ada hantaman, ada ujian. Karena dengan ujian ini sesungguhnya akan mengokohkan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu cara agar iman kita tetap kokoh, agar iman kita tetap kuat, ada 3 yang harus kita lakukan. Pertama, bil ilmi. Kedua, bil amal. Dan yang ketiga adalah bisobri, dengan kesabaran. Kalau iman kita sedang down, sedang melemah, kita mau kuat iman kita, pertama, bil ilmi, harus dengan ilmu. Makanya kita disuruh untuk sering-sering hadir ke pengajian. Tujuan ngaji bukan hanya menggugurkan kewajiban, tapi tujuan ngaji adalah untuk mengecas keimanan kita. Al-iman kasyajarah, iman seperti pohon. Lalu akarnya adalah ilmu dan buahnya adalah keikhlasan. Kalau iman mau kuat, kalau pohon mau kuat, akarnya harus dikuatin. Dan akar keimanan itu ilmu. Makanya surat pertama kali turun kepada Nabi adalah surat tentang ilmu pengetahuan. Turunlah surat Al-Alaq yang diawali dengan ayat Iqra. Apa makna Iqra? Bacalah. Kenapa kita disuruh membaca? Karena membaca adalah jendela ilmu, membaca adalah jendela dunia. Man kasurat qiraatuhu ittasa'a ilmuhu, wa man ittasa'a ilmuhu ittasa'a sadruhu. Ini kalam dari seorang ulama besar dari Mekah, Syekh Hasan Alwi Al-Maliki, guru dari ulama-ulama besar kita di Indonesia. Barang siapa yang banyak bacaannya, dia akan luas ilmunya. Dan barang siapa yang luas ilmunya, dia akan luas dadanya. Dia akan luas literasi, pemahamannya tidak sempit. Kemudian yang kedua, cara untuk menguatkan keimanan adalah bil amal, dengan amal soleh. Makanya kenapa kita diperintahkan berpuasa? Tujuan puasa bukan sekedar untuk puasa, tapi tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar mengecas iman dan takwa kita. Maka nilai puasa kita bukan dilihat kita nggak makan, nggak minum. Kalau hanya nggak makan, nggak minum dari jam 4 subuh sampai jam 6, nggak ada hebat-hebatnya itu. Ular saja, kalau dia mau mengganti kulitnya, dia masuk lubang, dia masuk gua, 3-4 bulan dia nggak makan, nggak minum, Pak. Jadi kalau kita puasanya hanya nggak makan, nggak minum, kita masih kalah dengan ular. Ayam betina, kalau dia menetaskan telurnya, dia mengengkrami telur, bisa berminggu-minggu dia nggak makan. Lalu kita puasanya nggak makan, nggak minum. Apa hebatnya itu? Maka tujuan puasa bukan sekedar hanya tidak makan, tidak minum. Tujuan puasa bukan sekedar seremonial, bukan sekedar ritual, tapi tujuan puasa sesungguhnya adalah untuk mengecas keimanan dan ketakwaan kita. Maka nilai puasa kita bukan dilihat 1 bulan ini,
Tapi nilai puasa kita akan dilihat sebelum dan setelah puasa. Ada enggak perbaikan-perbaikan diri kita? Kalau di saat puasa kita rajin ke masjid, harusnya selesai puasa enggak selesai ke masjid itu. Terus la'alakum tatakunnya di mana? Agar kita semakin tambah baik, tambah bertakwa, di mana lebih takwanya? Orang saat Ramadan kita rajin ke masjid, selesai Ramadan enggak ke masjid. Saat Ramadan tadarus Quran sampai khatam 2 kali, tapi selesai Ramadan, selesai semuanya. Di mana la'alakum tatakunnya kita? Kenapa kita semangat ibadah hanya nunggu Ramadan? Apakah Allah hanya ada di Ramadan? Apakah surga hanya ada di Ramadan? Mungkin di antara kita berpikir, oh pahalanya besar Pak Ustadz. Enggak salah, memang itu janji Allah. Allah obral pahala di bulan Ramadan. Tapi kan tujuan puasa bukan untuk mengejar pahala. Tujuan puasa adalah untuk takwa. Kalau kita beribadah hanya mengejar pahala, biasanya ibadah kita akan hitung-hitungan. Dan ibadah yang hitung-hitungan itu ibadah transaksional. Pasti enggak akan bertahan lama. Tapi kalau ibadah kita betul-betul karena Allah, insya Allah bertahan lama. Kenapa? Karena Allah tidak hanya ada di bulan Ramadan saja. Allah ada kapan saja. Lalu yang ketiga, cara menguatkan keimanan selain amal, yang ketiga adalah bisobri, dengan kesabaran. Lalu gimana sih supaya kita bisa sabar, supaya kita bisa ikhlas? Kunci pertama adalah libatkan Allah dalam menghadapi masalah. Jangan kita menghadapi masalah hanya dengan kecerdasan intelektual saja. Sekarang Bapak Ibu coba buka berita-berita di dunia. Negara yang paling tertinggi tingkat stres dan bunuh diri di dunia, itu negara-negara maju sekarang. Ada Jepang, ada Cina, ada Korea, ada Inggris, Amerika. Padahal di sana banyak orang cerdas intelektual. Kenapa tumbang dalam menghadapi hidup? Ini bukti kebenaran Quran bahwa menghadapi masalah enggak cukup hanya dengan kecerdasan intelektual, tapi menghadapi masalah perlu ada kecerdasan spiritual, dan itulah keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan puasa kita bukan sekedar untuk puasa, tapi puasa kita untuk iman dan takwa. Mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.